Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas ide yang menarik banget nih dari materi yang Anda bagikan ya. Soal kenapa cerita atau narasi yang paling bagus itu seringkali menang gitu. Bahkan kadang bisa ngalahin fakta mentah. Nah, kita akan coba kupas gimana sih kekuatan penyampaian ini bisa begitu penting dalam pertukaran informasi. Jadi, misi kita kali ini ya, memahami kenapa narasi terbaik itu seringkali jadi pemenangnya. Anda pernah nggak sih merhatiin sendiri gitu gimana sebuah cerita yang bagus itu bisa mengubah pandangan orang atau malah mungkin mengubah jalannya sejarah? Di materi Anda tuh ada contoh yang kuat banget ya, Martin Luther King Jr. waktu pidato. Awalnya kan dia baca naskah tuh, tapi pas Mahalia Jackson teriak, ceritain soal mimpi itu Martin, dia langsung wah menyimpang dari teksnya dan ngeluarin bagian I Have a Dream yang legendaris itu. Spontan banget kan? Didorong seruan emosional, tapi hasilnya narasi yang menggerakkan jutaan orang. Ini nunjukin poin penting dari materi ini ya. Cerita yang memikat itu punya daya ungkit yang luar biasa. Bisa bikin orang semangat, narik perhatian ke isu yang mungkin tadinya diabaikan kalau cuma disajiin data aja. Kayak Mark Twain tuh, dia ngetes tulisannya ke keluarganya. Kalau mereka kelihatan bosen, ya udah potong bagian itu. Tapi kalau mata mereka melotot, nah dia tahu itu bagian yang kuat. Fokusnya ke dampak emosional ya berarti? Betul sekali. Dan ini menarik karena fokusnya geser ya. Bukan cuma akurasi faktanya aja, tapi lebih ke efektivitas penyampaiannya. Contohnya, coba lihat Yuval Noah Harari dengan buku Sapiens. Harari sendiri ngaku kok, dan ini dikritik juga sama beberapa antropolog kalau sebenarnya nggak banyak riset baru di situ. Dia bilang, ini sebenarnya cuma baca pengetahuan umum, terus disajiin dengan cara baru. Gitu kan? Tapi lihat dampaknya. Jadi buku antropologi terlaris sepanjang masa. Ini bukti nyata gimana cara mengemas narasi itu bisa nentuin banget. Wah, iya bener banget. Contoh yang pas itu. Terus ada lagi dokumenter Ken Burns soal Perang Sipil Amerika. Padahal kan udah ribuan buku ya soal itu. Tapi cara Burns cerita, bahkan dia nyelarasin narasi sama musiknya. Dia bilang musik itu bagian dari adonan kuenya, bukan cuma hiasan. Itu yang bikin jadi fenomena. Beda banget kan sama pendekatan sejarawan yang mungkin cuma fokus ke ya udah fakta baru aja tanpa mikirin gimana cara nyeritainnya biar menarik. Menurut Anda kenapa ya pendekatan kayak Burns ini kok efektif banget? Padahal faktanya ya itu-itu aja. Pertanyaan bagus nih. Ini balik lagi ke poin kunci dari materi Anda tadi. Audiens di dunia nyata itu kan seringnya nggak sabaran ya. Terus lebih gampang kesentuh emosinya, dan butuh hal yang rumit itu disederhanain. Kompleksitas itu perlu diurai jadi, adegan atau ide yang gampang dicerna dan diingat. Stephen Hawking aja sadar banget. Katanya tiap rumus matematika di bukunya itu bisa bikin separuh calon pembeli mundur. Orang tuh lebih nanggepin cerita yang ngalir, yang nyentuh, bukan kuliah yang jelimet gitu. Nah, disinilah skill cerita jadi penting banget. Ini bukan berarti mendangkalkan ya, tapi bikin ide penting itu jadi lebih gampang diakses. Benar juga. Dan ini berlaku luas ya, nggak cuma di tulisan atau film. Materi Anda juga nyebut Winston Churchill. Mungkin dia bukan politisi atau ahli kebijakan terbaik ya pada masanya, tapi cara dia orasi, cara dia ngerangkai cerita soal kepahlawanan, soal ketahanan, itu luar biasa banget buat menggerakkan bangsanya. Hal yang mirip juga kejadian di pasar saham kan? Valuasi perusahaan itu sering banget didorong sama cerita soal masa depannya, soal potensi pertumbuhannya yang dilekatin ke angka-angka hari ini. Jadi peluang besar itu seringnya ada di bagaimana kita nyampein sesuatu, bukan cuma apa isinya. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama psikologi persuasi, yang juga disinggung di materi Anda. Kita itu secara alami lebih gampang dibujuk sama narasi yang cocok sama apa yang pengen kita percayai. Atau yang memenuhi kebutuhan emosional kita gitu. Makanya, cerita personal teman yang untung gede dari investasi properti itu rasanya bisa lebih meyakinkan dibandingin data statistik rata-rata harga rumah secara keseluruhan misalnya. Cerita itu kayak ngasih bingkai ke fakta, ngasih konteks emosional, dan bikin jadi relevan buat kita secara pribadi. Narasi yang kuat itu bisa ngebajak cara kita mikir lah. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, di zaman sekarang yang informasinya banyak banget,
Kemampuan buat bikin narasi yang menarik itu penting banget. Dan gak cuma bikin, tapi juga ngenalin narasi yang lagi bekerja ke kita. Itu jadi vital. Jadi bukan lagi soal punya data yang bener aja, tapi gimana data itu dihidupin lewat cerita yang bisa nyentuh hati sama pikiran. Pada akhirnya, ya cerita terbaiklah yang seringkali bisa menggerakkan dunia ya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada baiknya kita bawa pulang perenungan dari materi Anda ini. Ada 2 pertanyaan reflektif yang menurut saya menarik banget nih. Pertama, siapa sih yang sebenarnya punya jawaban benar, tapi Anda cuekin aja karena cara dia nyampeinnya kurang oke? Dan sebaliknya, apa yang Anda yakini sebagai kebenaran, padahal sebenarnya itu cuma hasil dari cerita atau pemasaran yang jago banget? Pertanyaan ini ngajak kita buat lebih kritis lagi ya, ngelihat gimana narasi itu ngebentuk realitas sama keputusan kita sehari-hari. Jadi pengingatlah buat selalu nanya, ini cerita di balik faktanya apa ya?